La 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 lay, lo le lo le lo lay. La 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 lay, lo le lo le lo lay. La 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 lay, lo le lo le lo lay. Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, baru-baru ini santer terdengar istilah happy hypoxia. Happy hypoxia ini adalah gejala baru penderita COVID-19. Kondisi kekurangan oksigen yang dialami penderita dapat sebabkan kematian mendadak. Selain batuk, demam, dan sesak napas, para dokter menemukan gejala baru yang dialami pasien COVID-19 yaitu sindrom happy hypoxia atau yang juga dikenal dengan silent hypoxemia. Happy hypoxia adalah kondisi kurangnya oksigen dalam darah, namun pasien tidak menunjukkan gejala atau keluhan apapun nih bosku. Karena itu bosku, kita wajib meningkatkan kewaspadaan diri. Jangan lengah karena PSBB transisi. Tetap lakukan protokol kesehatan yang ada agar terhindar dari COVID-19. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 8 September 2020 dengan episode 2 Rasa. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Eurocentrics Investor Confidence yang naik dari sebelumnya minus 13,4 menjadi minus 8. Kemudian ada dari China Exports Year on Year yang naik dari sebelumnya 7,2% menjadi 9,5%, sementara Imports Year on Year turun dari sebelumnya minus 1,4% menjadi minus 2,1%. Kemudian ada dari China Trade Balance yang turun dari sebelumnya 62,33 billion dolar menjadi 58,93 billion dolar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS yang pada semester pertama tahun 2020 membukukan 2.550.319 dolar pendapatan dan 955.388 dolar laba bersih untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Sumarekon Agung Tbk atau SMRA yang akan meluncurkan proyek di Bogor pada kuartal 4 2020 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP yang mendapat perolehan kontrak hampir 4 triliun rupiah dari pembangunan jalan tol Krian Legundi Bunder Manyar atau KLBM di Jawa Timur dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 7 September 2020, IHSG ditutup melemah 9 poin atau 0,18% menjadi 5.230. Sektor keuangan perkebunan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Amerika dan Cina, dua rasa yang berbeda. Pemerintah Trump kembali menuang bensin ke dalam hubungannya dengan Cina di tengah situasi dan kondisi mendekati pemilu yang akan diadakan sebentar lagi di Amerika. Presiden Trump mengatakan akan memberikan sanksi terhadap perusahaan Amerika yang menciptakan lapangan pekerjaan di luar negeri dan melarang mereka semua untuk berbisnis dengan Cina, apalagi untuk memenangkan kontrak pemerintah. Trump mengatakan bahwa kami akan memproduksi pasokan-pasokan khususnya manufaktur yang penting di Amerika, dan kami juga akan membuatkan kredit pajak untuk barang-barang made in Amerika. Tidak hanya itu saja, Trump juga akan memberlakukan tarif kepada perusahaan yang meninggalkan Amerika dan menciptakan lapangan kerja di Cina atau negara lain. Trump akan melakukan larangan khususnya terkait kontrak federal dari perusahaan yang melakukan outsourcing dengan Cina. Trump dengan tegas mengatakan bahwa dirinya akan mengakhiri ketergantungan Amerika kepada Cina karena Amerika tidak dapat mengandalkan Cina dan Trump tidak ingin Cina membangun militer seperti yang mereka sedang bangun saat ini dan menggunakan uang Amerika untuk membangun militer dengan kemampuan yang lebih baik. Kami sebetulnya sedikit bingung, padahal kan setiap negara berhak untuk memperkuat basis militernya untuk menjaga kedaulatan negaranya. Dan bagaimana cara negara tersebut membangunnya, termasuk uangnya dari mana tentu, itu semua kembali ke negara tersebut. Kami melihat apabila Trump terpilih, tampaknya Trump akan kembali memasukkan permasalahannya dengan Cina pada periode kedua nanti. Trump mengatakan bahwa jika Biden menang, maka Cina juga akan menang dan mereka akan memiliki negara ini. Trump menambahkan bahwa pemilihan presiden merupakan pemilihan yang paling penting dalam sejarah Amerika. Dan di bawah pemerintahan saya, Amerika akan menjadi negara adidaya manufaktur untuk dunia. Oleh karena itu, Trump akan mengakhiri ketergantungan Amerika dengan Cina untuk selamanya.
Setelah sebelumnya Amerika bersiap untuk memberikan pembatasan ekspor terhadap SMIC ditambah lagi dengan apa yang disampaikan Trump di atas tadi, Cina gerah. Cina mengecam pemerintah Amerika terkait dengan pembatasan ekspor tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian menuduh Amerika telah melakukan hegemoni secara terang-terangan, hal yang sama pernah dahulu kala juga dituduhkan terkait hegemoni dari Amerika ke Cina. Cina akan membuat sikap yang lebih serius terhadap penindasan Amerika yang tidak beralasan kepada Cina. Untuk jangka waktu tertentu, Amerika telah mengeneralisasi apa yang dimaksud dengan konsep keamanan nasional dan menggunakan kekuasaan negara untuk memberikan batas terhadap perusahaan Cina. Chow menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika tidak seperti yang disampaikan terkait dengan persaingan sehat yang selama ini selalu dibanggakan Amerika. Masalah ini tidak hanya melanggar aturan perdagangan internasional, rantai industri global, rantai pasokan, dan nilainya, tetapi juga merusak kepentingan nasional dan citra diri dari Amerika itu sendiri. Dari penglihatan kami tentu saja, kami melihat hubungan yang sudah tidak sehat. Meskipun memang ada kesepakatan tahap pertama yang sudah ditandatangani, namun itu bukan berarti bahwa hubungan antara Amerika dan Cina baik-baik saja. Buktinya saat ini mereka sudah tidak lagi harmonis, dan bukan tidak mungkin impact yang ditimbulkan keduanya mampu mengirimkan gelombang ketidakpastian terkait dengan perekonomian dunia. Kalau memang tidak bisa bersama, mungkin berpisah lebih baik. Karena kami melihat bahwa hal tersebut tidak bisa seperti ini terus-menerus ke depannya. Karena hanya akan menciptakan situasi dan kondisi yang diliputi oleh ketidakpastian, sedangkan perekonomian masih akan terus berjalan. Tentu, seperti yang kami bahas beberapa waktu yang lalu, mungkin Cina akan menjadi pihak yang paling terluka apabila mereka benar-benar berpisah. Namun, bukan berarti Cina tidak bisa berdiri di kedua kakinya sendiri. Memang membutuhkan waktu, tapi percayalah tidak akan lama untuk Cina bisa bangkit untuk menjadi negara yang lebih baik. Kemudian cerita berikutnya datang dari lebih cepat lebih baik. Realisasi penyaluran dana bergulir kepada koperasi dalam program pemulihan ekonomi nasional atau yang biasa disingkat dengan PEN saat ini menjadi fokus utama pelaku pasar. Saat ini melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau LPDB KUMKM, realisasi tersebut telah mencapai 67% atau setara 670 miliar rupiah dari pagu anggaran 1 triliun rupiah yang ditetapkan oleh pemerintah. Anggaran PEN sebesar 1 triliun rupiah ditargetkan tersalurkan 100% maksimal akhir September 2020. Berdasarkan informasi penyaluran dana PEN 670 miliar rupiah diberikan kepada 60 koperasi mitra LPDB KUMKM dan ditargetkan 100 koperasi akan mendapatkan pinjaman LPDB KUMKM. Sejauh ini hambatan terjadi dalam penyaluran dana diantaranya karena kondisi pandemi COVID-19 saat ini, mulai dari pengecekan di lapangan untuk memastikan koperasi sesuai dengan target yang direncanakan. Selain itu, beberapa jadwal penerbangan mengalami hambatan, di mana terbatasnya jam penerbangan akibat dari terdampaknya COVID-19. Guna mengatasi permasalahan tersebut, saat ini telah dilakukan verifikasi secara online untuk memastikan keberadaan koperasi dan layak mendapat pinjaman. Ini agar PEN dari pemerintah tersalur tepat sasaran dan tepat guna. Tentu, apabila penyaluran dari PEN ini sesuai dengan sasaran, risiko-risiko yang dikhawatirkan saat ini terkait perlambatan dapat diminimalisir, sehingga diharapkan perekonomian real sektor serta iklim investasi dapat berangsur pulih. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5.186 hingga 5.338. Pasar saham Asia tampaknya memiliki potensi untuk mengalami penguatan, namun cerita antara Amerika dan Cina mungkin akan menjadi penghalang untuk mengalami penguatan lebih lanjut. Potensi koreksi tetap ada, jadi cermati setiap sentimen yang ada. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari ICBP, kemudian yang kedua ada dari INKP, dan yang ketiga ada dari ASI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SMRA atau PT Summarecon Agung Tbk yang akan meluncurkan proyek di Bogor pada kuartal 4 2020. Di kuartal 4 akan meluncurkan proyek di daerah Bogor, perusahaan berharap dapat memberikan kontribusi penjualan perusahaan. Di tengah kondisi pandemi corona yang membuat daya beli masyarakat menurun, hal ini tentunya berpengaruh pada penjualan perusahaan. Hingga Agustus 2020, realisasi pendapatan pra-penjualan atau marketing sales tercatat sebesar 1,7 triliun rupiah atau sebesar 68%.
dari target tahun ini yang menargetkan marketing sales tahun ini sebesar 2,5 triliun rupiah, disumbang dari segmen rumah dengan kisaran harga 1 hingga 2 miliar rupiah per unit. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 450 dan tingkat probabilitas sebesar 60%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 740 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Kemudian yang kedua ada dari GIA atau PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang melaporkan pertumbuhan jumlah penumpang secara month-on-month pada Agustus 2020. Libur panjang di bulan Agustus membawa berkah bagi perusahaan, di mana jumlah penumpang maskapai Garuda Indonesia naik 50% secara month-on-month pada Agustus 2020. Kenaikan jumlah penumpang tersebut tentunya akan memberikan kontribusi pendapatan perusahaan, khususnya di kuartal 3 2020. Di mana perusahaan menyadari COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perseroan. Hal ini karena pembatasan pergerakan dan penerbangan selama masa pandemi. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 210 dan tingkat probabilitas sebesar 76%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 370 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.